wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. إلهي أنت مقصودي ورزقك مطلوبي وأقدري محبتك ومعرفتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أكرمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول ونعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف بما لا نحسن ونعوذ بك من الغلب بما نحسن ونعوذ بك من شر الشرك والأذى يا أرحم الراحمين. Hadratal mukarramin wal mukarramin yang saya hormati, sahabat, kawan-kawan, saudara semuanya yang hadir pada kesempatan ini dan yang tidak hadir kita doakan mudah-mudahan mereka tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam keadaan batin, diberikan rezeki yang mudah yang barokah. Berikan taufik hidayah suatu saat kembali memiliki semangat untuk kita istiqomah menghadiri akhir di mana saja yang bisa dijangkau. Amin. Wabillahi urusan sahabat yang polisi yang memfasilitasi jalannya taklim ini, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa panjang umur, rezekinya melimpah, barokah, dalam memberikan balasan yang berlipat ganda apa yang telah dikorbankan untuk jalannya pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Kita masih ngaji ilmu sabar. Betul ya. Ini barang kajiannya halaman 319. Jadi kita ceritanya lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah banyak ngomongnya. Sehat. Baru sebut-sebut. Sobirin orang yang sobar nih. Iya. Jadi kita lagi ngaji ilmu sabar. Sudah beberapa pertemuan. Ini ilmu sabar di dalam kitab ini ya ditulis dengan berapa? 6 lembar. Berarti 12 halaman. Belum aslinya di Ulumuddin berapa lembar ya, berapa halaman. Berarti panjang lebar sekali bahasanya. Yang mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu sabar kita bisa menjadi orang yang benar-benar sabar. Bisa jadi yang selama ini kita merasa sudah bisa sabar, belum tentu menurut Allah ya. Al-qismu tsalisu ma la yadkhulu tahta hasril ikhtiyari awalihi wa akhirihi. Bermula bagian yang ketiga yaitu ma la yadkhulu, sesuatu yang tidak masuk tahta hasril ikhtiyar, di bawah ya,
bawah usaha ya, atau di bawah lingkungan usaha. Hasri itu ya bisa terbatas, bisa ya, lingkungan ya. Awalnya di awalnya ikhtiar, wa akhirnya dan akhirnya ikhtiar. Kalau masuk itu seperti musibah-musibah. Mislu seperti motil ahizati, meninggalnya orang-orang yang dicintai, yang disayang, ahizat, atau yang kita muliakan, ahizat. Wahalakil amwali, dan binasanya harta. Wa zawal sihati, hilangnya kesehatan. Bil maradi, sebab penyakit. Wa amal aini, buta mata. Wa fasadil a'dha'i, rusak anggota badan. Ya, rusak itu ya mungkin luka, atau kosong, ya patah. Wabil jumlati sairul anwa'il bala, dan kesimpulannya ya, seluruh macam-macam ujian. Rasul ala zalika, maka bermula sabar atas hal itu, sairul anwa'il bala min ala maqamat sobri, termasuk tingkatan sabar akhlak yang paling tinggi. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah berkata siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, as-sabru fil Qur'ani ala salasati awjuhin. Adapun sabar di dalam Quran itu ada salasati awjuhin, ada di dalam tiga jalan atau tiga wajah ya, tiga tipe bisa awjuh, tiga cara bisa. Mungkin lebih tepat berarti ini tiga macam. Sabrun ala adai faraidillahi, satu sabar terhadap ya, atau ketika adai melaksanakan keperluan-keperluan dari Allah Ta'ala. Malahu salatu mi'ati darajatin, maka itu baginya adai, malahu maka itu bagi sabar, punya kembali ke sabar, salatu mi'ati darajatin, bermula 300 derajat. Wasobrun an maharimillahi ta'ala malahu situ mi'ati darajatin, dan sabar terhadap hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Malahu maka itu baginya sabar situ mi'ati darajatin, 600 derajat, tinggi lagi. Wasobrun ala musibati inda somatil ula, ya, bacanya nih, komanya diulang. Dan sabar ketika mendapat musibah, bersabar terhadap musibah. Inda somatil ula, ketika hentakan pertama atau terjangan pertama, itu ya. Pas begitu kenanya itu, namanya somatil ula. Walau tismunya tidak jatin, maka baginya sabar itu ada 900 derajat. Wa innama fuddilat hadhihi rukbatu, wa
innama sesungguhnya fudilat diunggulkan al-rutbatu ini tingkatan atau tingkatan ini ma'annaha minal fadhili padahal anna sesungguhnya itu masoib ya, masoib minal fadhail termasuk keutamaan. Nah tadi diunggulkan alama qoblaha atas apa yang sebelumnya ya, sebelumnya musibah sebelumnya musibah indah sorbati gula qoblaha sebelumnya musibah indah sorbati gula wahya bermula dia itu yang maqoblaha yang maqoblaha minal faraidi atau hianya kembali langsung kepada faraidillah aja. Faraidillah. Minal faraidi termasuk yang fardu-fardu li'anna kulla mu'minin yaqdiru 'ala sabri 'anil maharimi. Karena setiap orang mukmin itu mampu 'ala sabri ya, untuk sabar 'anil maharimi ya, daripada hal-hal yang diharamkan. Pada bagian yang lalu yaitu bicara sabar hubungannya dengan musibah ya, yang memang tidak diusahakan ya, terjadinya musibah tidak ada upaya dari kita, datang kepada kita secara spontan seperti kita dicaci maki orang ya, digunjingin orang ya, ditipu orang ya, atau kita dituju orang, tapi kemudian untuk mencegahnya bisa diusahakan gitu ya, bisa diusahakan. Nah itu yang sudah dibahas ya, minggu kemarin. Ya. Nah, sabar di dalam konteks yang itu kemarin itu ya. Seandainya kita dizalimi orang misalkan ya, itu utamanya tidak membalas ya, utamanya tidak membalas mendoakan mendoain bagenin kalau kita tidak membalas malah kita yang mendapat suatu kemuliaan fadilah ya, unggulan kita yang mendapat keunggulan ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar wi, sabar. Sabar aja wi. Ini lagi diuji tuh. Nah yang sekarang ini melihat dulu tata hasil ikhtiar awali wa akhiri ya, sabar tidak masuk pada lingkungan dalam lingkup ikhtiar kita ya, artinya ujian itu ya memang sama dengan yang kemarin ya, tidak diusahakan gitu ya, di awal maupun sampai akhirnya di luar usaha kita. Bahkan pencegahannya juga ya, mungkin agak sulit kalau sudah terjadi. Misalkan kalma sahibi misal mawatil iza, seperti musibah contohnya meninggalnya orang yang dicintai. Ya bukan keinginan kita. Kalau sudah meninggal ya mau diapain? Nah itu kan awali wa akhiri.
anak satu-satunya semata wayang meninggal. Ya Allah. Ya. Lagi sehat-sehat. Udah 16 tahun rumah tangga, belum dikaruniai anak. Begitu lahir setelah 16 tahun, umur 9 tahun ya meninggal. Masya Allah itu dia. Itu tetangga saya tuh ya. Ada lagi masih tetangga saya 20 tahun itu mah ya sudah 3 suami, jadi bertanya ganti suami yang ketiga tuh hamil, lalu bayinya baru umur seminggu meninggal gitu. Ya. Ini mautil aizzah walakil amwal ya, hilangnya harta baru diambil dari dealer motor terus seminggu ya. Iya. Udah ada yang nyolong mobil misalkan ya, mobil tabrakan walakil amwal datang banjir kebanjiran baru. Wa zawal syahbil marad, hilangnya kesehatan karena sakit ya. Jantung misalkan ya jadi enak ya. Harus nafas harus dibantu dengan oksigen. Wa amara ini butanya mata, wa fasadil a'dha, rusaknya anggota badan. Ambil jumlah kesimpulannya sayru anwil balada ya, macam-macam ujian. Basobru ala dzalika min a'la maqamati sobri, sabar ketika mendapat ujian-ujian seperti tadi itu. Kalau bisa ya, kalau bisa sabar itu justru sabar pada tingkatan yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi kita mendapat nilai sabar sebagai orang yang sabar. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas telah mengatakan as-sabru fil Quran ala salasati aujuhin. Sabar di dalam Quran itu katanya ada pada 3 tipe. Saat ini tipe ya. Ini Abdullah bin Abbas, keponakan Rasulullah SAW. Di kalangan para ulama ahli hadis ada kaidah, kalau sahabat sudah mengatakan sesuatu ya, terkait hukum atau akhlak atau bahkan perkara gaib, itu diduga kuat gitu ya, diduga kuat dari Rasulullah gitu. Hanya saja tidak mengatakan saya dari Rasulullah. Jadi itu diduga kuat gitu, kemungkinan besar dari Rasulullah juga. Sahabat asal awalnya itu ya, asal dari sahabat itu sampai ke kita melalui sanad yang sahih, yang ittisal bersambung ya. Jadi beritanya itu sahih, asal beritanya sahih. Pertama kata Abdullah bin Abbas, sabrun ala adai faraidillah walau salatun yati darajati. Kita sabar di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban syariat ya. Salat 5 waktunya kita jalanin ya, dengan penuh ya, kesempurnaan, ketertiban, ketenangan, kehusuan ya. Pokoknya dipenuhi dah syarat rukunnya, adab-adabannya terus seperti itu. Puasa Ramadannya kita laksanakan dengan baik ya. Dengan sabar, apalagi haji ya, harus berkorban harta, waktu ya. Selain juga pikiran ya, ilmu ya, tenaga haji. Tapi segalanya dilakukan dengan penuh sabar, tanpa ada keluh kesah ya, tanpa ada menggerutu ya, hal-hal yang ditemui
pelaksanaan ibadah haji diterimanya dengan sabar, dengan ikhlas, ridho. Dan kesabaran di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya. Ya. Nah itu nilai sabarnya itu 300 derajat, gitu. 300 derajat. Wasabrun an ma'alimillah walau situ nanti darajah. Sementara sabar ya ketika berhadapan dengan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, ya, hati kita mah ada kepengen melakukan sesuatu yang dilarang Allah itu, ya, apakah itu korupsi, ya, atau apa, ya. Tapi kita tidak memperdulikan keinginan kita, ya, itu sabar namanya. Sehingga kita tidak pernah terjebak pada perbuatan-perbuatan haram. Nah itu nilai sabar itu 600 derajat. Lebih tinggi lagi, ya, karena lebih berat. Ya. Orang menjalankan ibadah sholat sunnah 2 setiap hari karena memang dia punya waktu, badannya sehat terus, ya, usahanya nggak kemana-mana, ya, gitu ya. Gitu. Istiqomah sholat duhanya. Ya. Waalaikumsalam. Yang godaan-godaan mah ada sewaktu-waktu, ya, jalan menutin cucu, ya, atau anak, ya. Tapi bisa istiqomah sholat duha, itu namanya sabar. Tapi, ya, ketika berhadapan dengan perbuatan dosa, ya, ini lebih berat lagi, ya. Ya, ada di lingkungan misalkan orang-orang yang korup misalkan, ya, kerja di kantor. Ya. Saya punya kawan dari Marbot Plastik, dia cerita. Saya pernah kerja di kantor kelurahan. Ya. Suatu saat saya dapat uang, ya, uang gituan lah, dari gitu, nggak disebutin, ya, uang gituan dah, gitu. Jadi karena yang lain pada nerima, ya, jadi juga ikut nerima, kagak enak kali kalau kagak nerima gitu ya. Tapi kemudian tuh duit nggak saya makan tadi, ya. Saya pakai nyervis motor. Gitu. Jadi hati nuraninya udah kagak ini nih, yang sendiri udah. Tapi itu masih terima, terus pakai nyervis motor katanya. Motornya suatu saat hilang katanya. Air-acking, motornya air-acking. Nah di sini kan dia diuji nih kesabarannya, ya. Mestinya dia nggak nerima, ya, tapi dia nerima juga gitu kan. Jadi gimana nggak berat, yang lain pada nerima, kalau dia nggak nerima nanti dikata-katain apa, dia berat tuh. Nah kalau dia bisa sabar di situ, nilainya 600 derajat. Hah? Iya. Wa sabrun ala musibahin nasabati gula. Yang ketiga ini, model yang ketiga, sabar ketika mendapat musibah justru pada saat pertama kena, gitu. Itu. Begitu tabrakan geger. Nah, ya. Salahnya salah orang, bukan salah kita. Di situ gimana sikap kita, yo? Lu bego, kan? Lu baru belajar emang? Lu baru belajar bawa mobil? Aduh, macam-macam dah. Ya. Nah ini udah semakin ulang nih, mestinya saat itu kita bisa menahan emosi. Nah kalau itu bisa sabar saat itu, walau disunati dalam 900 derajat. Ada orang ditinggal suami, seorang perempuan, ya,
itu suaminya meninggal tanpa sakit lebih dahulu, ya, meninggal mendadak, luar biasa, ya, mungkin karena pengetahuan agamanya kurang, ya, di salah satu perumahan, iya, nangis si istri, ya, udah kata-katanya udah apa aja dikatain dah, ya, gitu, udah anak dua banyak, ya, udah punya usaha, ya, wah, macam-macam dah. Jadi ketika itu tidak terkontrol, ya, pikiran, jiwa, ya, akhirnya hilang kesabaran saat itu. Nah, memang berikutnya dia bisa sabar, tidak lagi menangis, ya, lebih banyak diam, tidak komen. Tapi itu mah kan sabar setelah itu mah udah kagak kaji kan? Iya, udah bosan ngomong kali itu aja. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan aja. Harus berdiri lah. Nah justru ya yang nilainya tinggi sabar itu pas ketika musibah pertama kena mengenai kita. Wa inna ma qudirat hadirul batu ma'ana minal fadaili ala ma qablaha wa hiya minal faraid. Kenapa ya tingkatan yang ketiga ini lebih diunggulkan daripada yang pertama tadi, ya, sabar ketika melaksanakan kewajiban-kewajiban, sabar ketika meninggalkan maksiat, gitu. Padahal yang ketiga ini, ya, minal fadail termasuk keutamaan, ya. Ini lebih bernilai keutamaan. Cek. Jadi seandainya orang mengeluh juga ketika mendapat musibah, ya, mungkin dia mengeluh, ya, wajar, ya, nanti ada di depan, ya, ada keluhan-keluhan yang masih ditolerir, ya, masih dibolehkan, ada. Tetapi kalau bisa sabar di situ, ya, maka tingkatannya menjadi sangat paling tinggi, 900. Nah, kenapa itu diunggulkan melebihi dari yang sabar ketika menjalankan kewajiban agama? Li'anna kulla mu'min yaqilu ala sabri anil ma'arif. Karena setiap mukmin, kata Imam Ghazali, setiap orang, ya, kalau sabar ketika menghadapi yang harum bisa, gitu, ya. Ya, dalam hati setiap orang, ya, tahu, ya, mencuri haram, korupsi haram, berzina haram, pencuri haram, ya, minuman keras haram, dan lain-lain. Nah, dia tahu dan bisa meninggalkannya itu, bisa. Wa amma sabru ala bala'illah wa la yaqdiru alaihi illal anbiya. Adapun sabar, ya, di dalam menerima ujian dari Allah, wala yaqdiru, maka tidak mampu alaihi atas sabar illal anbiya, kecuali para nabi, ya, kecuali para nabi. Wa huwa bid'atus siddiqi, bermula dia sabar ala bala'illah itu bid'atus siddiqin, kekayaan orang-orang yang siddiq, orang yang sangat-sangat benar. Fa inna dzalika syadidun 'ala nafsi, ya, fa inna, karena sesungguhnya itu sabar ala bala'illah syadidun, sangat berat, 'ala nafsi, ya, bagi diri, sangat berat, ya, bagi diri sendiri.
Cek, cek, cek. Sabar ketika mendapat bala penyakit yang berat, ya. Misalkan disakiti orang, ya. Orang disakiti orang terdekat, misalkan sakit hati rasanya ini, ya. Nah, itu kalau bisa sabar, ya. Bahkan indah sormatil gula pada saat mulai kena musibah itu bisa sabar. Nah, itu kedudukan kita menjadi sangat tinggi, sehingga bisa jadi, ya, artinya di situ kita memiliki sebagian daripada kesabaran para nabi, ya. Walidhalika qala sallallahu alaihi wasallam as'aluka minal yaqini ma tuhawwinu alayya bi masa'ibad dunya. As'aluka, aku mohon kepada Engkau ya Allah, minal yaqini, daripada sifat yakin. Mohon apa? Ma tuhawwinu, sesuatu yang memudahkan alaya atasku. Jadi dengan ma tadi, ma itu adalah maksudnya keyakinan. Masalibaduna akan musibah dunia. Nah, doa ini berisi permintaan kepada Allah supaya kita diberi keyakinan, ya, keyakinan yang sangat kuat. Sehingga dengan keyakinan yang sangat kuat itu kita menganggap kecil, menganggap remeh musibah dunia yang menimpa kita. Jadi walaupun terkena penyakit berat, udah begitu, udah bertahun-tahun belum sembuh, ya, dinikmati aja itu, ya, dinikmati. Saya punya tetangga, ya, sakitnya sampai 26 tahun, ya. Kiai juga, ya. Waktu masa di Gereneng itu temannya Kiai Mas'ud dari Polis, dari Mas'ud Polis, luar biasa, ya. Penyakitnya sangat berat, lumpuh, agak bisa bangun selama 20 tahun sampai meninggal. Tapi belum pernah dia mengeluh kesahkan, ya, keadaan dirinya itu belum pernah. Nah, itu berarti, ya, Allah berikan karunia, ya, kesabaran, sehingga menjalani musibah yang berat itu, ya, dengan penuh ridho, ya, syukur. Nah, ini modalnya keyakinan, gitu, ya, keyakinan kepada Allah. Kalau nggak yakin kepada Allah, ya udah, ya, yang ada itu hati ini nggak ridho, ya, nggak syukur, dapat penyakit, dapat musibah. Pada sobrun mustanaduhu husnul yakin, maka bermula ini adalah kesabaran yang sumbernya adalah yang husnul yakin, keyakinan yang bagus. Yang namanya yakin itu tingkat kepercayaan yang sangat kuat. Kita yang namanya percaya itu sebetulnya udah yakin juga. Percaya, ya, misalkan tadi ada tabrakan karena saya lewat ke situ, yakin. Tapi ada lagi lebih yakin lagi, lebih kuat dari itu. Namanya keyakinan. Wa qala Abu Sulaiman, telah berkata Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, wallahi ma nasbiru ala ma nuhibbu fa kaifa nasbiru ala ma nakrahu. Demi Allah, kami tidak bisa sabar terhadap apa yang kami sukai. Bagaimana kami bisa sabar terhadap yang kami tidak suka? Kalau melihat
makanan aja ya, dengan macam-macam menu yang lezat-lezat, kita ini udah gak sabar ya, pengen melahap semua gitu kan. Itu manasiru alaman hibu, kita tidak bisa sabar terhadap yang kita sukai, yang kita senangi ya. Kemudian motor baru ya, model baru, kendaraan model baru, kita pengen dulu memilikinya ya, itu ya, sehingga diusahakan walaupun belum ada duitnya sampai utang-utang misalkan. Nah itu kan tidak sabar terhadap sesuatu yang kita senangi. Nah sekarang bagaimana ya kita bisa nggak sabar terhadap sesuatu yang justru kita tidak suka gitu ya. Dicaci orang, dimaki orang, ya diduduki orang, ya, difitnah orang, ya. Itu kan kita tidak suka semua itu. Nah, kata Abu Sulaiman ini, kita justru tidak bisa sabar di situ, tidak bisa sabar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam min abdin mu'minin musibatin faqala kama amalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bersabda Rasulullah SAW, ma min abdin mu'minin, tidaklah dari seorang hamba yang mukmin musibah, yang diberi musibah ya, atau yang ditimpa bimusibatin dengan suatu musibah. Faqala, kemudian dia berkata, kama amarallah, sebagaimana yang Allah perintahkan ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami itu hanya kepada Allah akan kembali. Allahumma ajurni bi musibati, ya Allah berilah pahala kepada saya bi musibati, dengan sebab musibahku, wa aqibni khairan minha, dan gantikanlah buatku, wa aqibni, dan gantikan buat aku khairan minha, dengan yang lebih baik darinya. Nah, illa melainkan fa'alallahu bihi, ya Allah laksanakan bihi kepadanya ya, khairan ya, dan akan itu bihi kepadanya siman ya, diambil dari akan itu khairan. Kata Abu Sulaiman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala seorang hamba yang mukmin dapat musibah lalu mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Nah, tentu dia paham ya. Lalu berdoa, ya Allah berilah pahala buat saya karena musibah ini. Tapi ingat ya, pas Fathul Ulani tentunya pas begitu kena ya, pas begitu kena langsung dia doa seperti ini, ya Allah berilah musibah, berilah pahala buat saya ini ya. Saya kehilangan motor, baru saja motor saya hilang ya. Nah, wa qibni khairan minha, gantikanlah buat saya yang lebih baik dari yang hilang. Nah kata Nabi, itu akan Allah laksanakan, akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Cuma itu rahasia Allah ya. Allah ganti dengan yang lebih baik itu apakah berupa motor lagi yang lebih bagus atau nanti nikmat yang lain ya, begitu ya. Ya. Kalau istri meninggal misalkan, Allah ma'jurni bi musibati wa qibni khairan minha, ya Allah berilah pahala dengan musibah ini, kehilangan istri, dan gantilah dengan yang lebih baik. Apakah gantinya itu kita bisa nikah lagi dengan yang lebih solehah? Allah. Iya. Kalau misalkan kita punya bahan, kita dapat musibah, Iya. kita sudah, ya Allah, ya aku terima nih musibah ini, tapi mudah-mudahan aku terhindar dari musibah yang lebih besar. Kita bisa begitu ya? Boleh, iya, boleh. Kalau untuk tingkatan kita mah, ya permintaan kita mungkin seperti itu. Ya. Tapi kalau wali-wali Allah mah, ya udah, ya. Mau dikasih musibah lagi, mau enggak, gitu. Iya.
urusan Allah. Siap aja gitu. Siap aja. Kalau kita makan khawatir ya, lagi-lagi tadi takut nggak bisa sabar ya, khawatir teman-teman. Waqala Anasun ya radhiyallahu anhu. Hadatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala. Hadatsani telah berbicara kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah sesungguhnya Allah azza wa jalla qala, berfirman Allah. Nah ini Allah berfirman ya, kepada Nabi. Tapi ini firman ini nggak ada dalam Quran. Namanya berarti hadis kursi ya, hadis kursi. Allah mencampakkan ya, wahyu itu pada Nabi yang menurunkan redaksinya, yang menyusun bahasa. Kata Allah, ya Jibril, wahai Jibril, ma jazaa'u man salabtu kalimatain. Wahai Jibril, apa balasan ya, orang yang aku copot kedua matanya. Jadi Allah tiba-tiba ngomong itu kepada Jibril, wahai Jibril, apa gerangan balasan buat orang yang aku copot kedua matanya. Ya Jibril nggak tahu. Allah berkata Jibril, subhanaka la ilma lana, maksudnya kau nggak ada pengetahuan buat kami. Ya kami nggak tahu ya Allah. Illa ma'alamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala jazaa'uhu al-ghururu billahi. Adapun balasannya ya, yaitu al-ghururu billahi, kekal di negeriku yang di surga. Ya udah pastilah ya. Tapi kan itu diutarakan juga supaya orang kan senang ya. Namanya alam di akhirat sudah pasti abadi, yang di surga, yang di neraka. Wa nadharu ila wajhi, dan memandang kepada wajahku. Ini jangan diartikan Allah berwajah. Jadi kepada zatku. Artinya betapa besar ya pahala daripada sabar ketika mendapat musibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah azza wa jalla, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yaqulu Allah berfirman azza wa jalla, idza talaitu abdi ibalain, apabila aku menguji abdi hambaku bimalain dengan suatu ujian, pasomaro, lalu dia sabar abdi, walam yashkuni ila awalihi, dan tidaklah dia ya mengadukan aku ila awalihi, kepada umat zaman pada akhir, orang yang tak siap, apa namanya, jemuk ya, ila awalihi, kepada orang-orang yang menjemuknya. Abdalku, maka aku akan menggantikan untuk abdi lahman khairan min lahmi, daging yang lebih bagus dari dagingnya, wadaman, dan darah khairan min dami, yang lebih bagus daripada darahnya. Wa idza abratu, apabila aku sudah menyembuhkannya, ya aku sudah menyembuhkannya. Wala dzamba lahu, dan tidak ada dosa lahu baginya abdi. Wa in tawaffaitu, dan seandainya mewafatkan aku ya, seandainya aku mewafatkannya, wa ila rahmati, maka hanya kepada rahmatku. Ini hadis kursi firman Allah. Jadi sabar karena mendapat musibah, jaminannya ya dari Allah nih, dari Allah. Ini mah lahman khairan min lami, daging yang lebih bagus daripada dagingnya.
ini bahasa kinaya ini maksudnya apa gitu. Ya. Darah lebih bagus daripada darahnya. Artinya kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan yang paling kita harapkan malah wala dampak ini. Ya. Kita dibebaskan dari segala macam dosa. Kemudian saat kita mendapat ujian itu, kemudian diwafatkan oleh Allah, di samping dapat ampunan, sudah ila mati, kata Allah. Tempat kembalinya nggak ada lagi kecuali kepada rahmatku, maksudnya kepada surgaku. Ya, rahmat itu, surga itu kadang-kadang digunakan dengan menggunakan kata rahmat. Tapi ini teh ya kata firman Allah tadi walam yaskur itu kita nggak ngeluh nggak ngadu saat dijenguk orang. Jangan ngadu. Artinya ngadu-ngadukan ke orang itu dengan hati yang tidak ikhlas, yang bilo kesel, ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Maghribnya jam 5 kurang lebih dari pemaparannya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana wa barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.